Al-Quranmu itu merubah kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah yang terjadi. Makanya kalian nggak disuruh membaca itu lagi. Udah imannya aja. Jangan baca Tapi itu. Udah dipalsu-palsukan itu. Udah dirubah-rubah itu. Supaya tapi kalian nggak tidak disuruh. mau membaca. Sebab kalau kalian baca itu, kalian akan sadar ternyata Al-Quranmu merubah. Contoh bang ya, saya ambil dulu sampelnya satu dari kitab Taurat. Oke? Hmm. Ya, Dalam kitab Taurat abangku, Adam, manusia pertama kan diciptakan di bumi. Oke? Tetapi kalau menurut Al-Quran Adam diciptakan di surga kan? ya. Nah, coba bayangkan. Berapa jarak kitab Taurat kepada Al-Quran? Berapa ribu tahun itu coba. Tiba-tiba Al-Quran merubah. Itu dari Alkitab, itu dari kitab Taurat. Saya ambil dari satu lagi contohnya dari kitab Injil. Oke? Perhatikan ini bang. Sedangkan dalam kitab Injil abangku, jelas-jelas di sana dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan malaikat dari surgawi turun menyampaikan kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran mengakui Yesus atau Isa Tuhan? Enggak kan? Enggak. Itu nabi Nah, kalau di Alkitab kami nabi itu. ya, Ya, artinya kan jelas bahwa Al-Quranmu telah merubah dan menutupi kebenaran Taurat, Zabur, Injil. Makanya kemarin abangku ini saya cerita kisah nyata ini ya. ya, Makanya ada seorang anak kiai, ya, anak kiai dari Aceh. ya. Dia kan sangat paham betul Al-Quran bang. Dan dia tahu rukun iman, rukun Islam dia tahu. Hmm. Maka karena dia tahulah tentang Islam, dia penasaran toh. Karena dalam rukun iman tadi salah satunya adalah mengimani Taurat, Zabur, Injil. Ya, Dibacanya Taurat, Zabur, dan Injil, dimarahi bapaknya dia. Oke? ya. Gak usah kau baca lagi tuh, kata bapaknya. Tetapi ketepatan anaknya ini adalah orang cerdas dan dia orangnya kritis. Timbul dalam pikirannya, loh kenapa saya dilarang membaca ini? Sementara ini kan bukan barang haram. Ya. Justru wajib diimani kan begitu. Nah terakhir karena dia semakin penasaran ada apa sebenarnya. Kok saya dilarang membaca ini? Terakhir dia diam-diam dibelinya kitab itu bang. Dibacanya lah semua mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu. Baru sadar dia, oh pantaslah kami dilarang membaca supaya tidak ketahuan bahwa ternyata Al-Quran telah merubah Taurat, Zabur, dan Injil. Maka akhirnya dia keluar dari Islam. Itu loh. Gitu ya, Bang. Iya, banyak semua yang dirubah. Tetapi dari Islam sendiri yang duluan mempitnah dia bilang, oh Taurat, Zabur, Injil itu udah nggak ada itu, udah dirubah-rubah itu, udah dipalsu-palsukan itu. Padahal yang merubah ya kitab terakhir itu. Karena Tapi logikanya kan begini abangku. Mana lebih dulu sih uang asli atau uang haram? Uang asli atau uang palsu? ya uang asli lah. Kalau nggak Uang ada asli asli kan kan? palsu. Ah, Betul. Nah sekarang mana lebih dulu Taurat, Zabur, Injil dari Al-Quran? Taurat lah. Betul. Artinya kan tidak mungkin Taurat, Zabur, Injil memalsukan Al-Quran, betul? Karena Al-Quran belum ada. Ya tapi kan kalau setahu saya Al-Quran itu kan penyempurna. Oh nggak ada penyempurna bang. Justru merubah, itulah yang saya kasih contoh tadi. Dalam kitab Taurat Musa dikatakan di bumi Adam diciptakan. Tiba-tiba Al-Quran mengatakan di surga. Menurut abang, ini secara akal sehat abang. Itu Ya. menyempurnakan atau justru merubah? Merubah kan? Karena Kalau tadi di di bumi, kalau di kitab kami Bang nggak ada itu di situ kata merubah, menyempurnakan. iya itu secara lisan toh bang. Nah, itu. Tetapi Ya. faktanya kalau sudah dikatakan di bumi, tiba-tiba Al-Quran mengatakan di surga, itu kan berarti merubah kan? Benar Ya, nggak? bisalah kita artikan untuk peribahasa yang lebih lebar bisalah Iya merubah bisa. artinya kan sudah menjadi ada perubahan kan berarti berubah toh. Tadi di bumi kok jadi di surga berarti berubah. Kan itu logika sederhana. Mampu memahami itu kan? Iya, ya. Nah itu yang saya bilang tadi abangku. Bahkan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, di sana kan sudah dinyatakannya tidak akan ada nabi di luar dari Israel. Betul loh. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan yang sama menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil dan Al-Quran?
Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sebab tidak mungkin Tuhan menurunkan firman-Nya di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, lalu diturunkan dia lagi Al-Quran untuk merubah firman dia yang ada di Taurat, Zabur, dan Injil. Itu nggak mungkin. Artinya bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Itu. Terus dari siapa bang? Ya kalau saya abang tanya, menurut dari Taurat, Zabur, dan Injil, bahwa iblis kan dilempar ke dalam gua-gua, betul? Itu yang ada dicatatkan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, bahwa iblis itu dilempar dari surga, dilemparkan ke dalam gua, ke dalam lembah-lembah, ke dalam dasar laut. Oke? Ya. Nah sekarang pertanyaan saya bang, Muhammad dapat wahyu dari mana? Muhammad dapat wahyu dari Allah. Gua kan? Dari gua kan? Dari gua. Iya. Kan Muhammad dapat wahyu ketika dia bersemedi dalam gua, namanya Gua Hiro. Nah disitulah dikatakan dijumpai Jibril. Benar nggak? Kurang tahu. Nggak tahu dia soal itu. Kayaknya iya. Jadi itu yang saya bilang tadi abangku, Muhammad mendapatkan wahyu itu dari gua ketika dia bersemedi di sana. Nah, sementara datanglah katanya Jibril ke situ. Padahal dalam kitab Taurat tadi sudah dikatakan bahwa iblis dilemparkan ke dalam gua. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin tidak bahwa ternyata yang dari Gua Hiro itu ternyata adalah iblis? Mungkin apa tidak? Kemungkinan besarnya ya mungkin. Karena apa? Sebab kitab sebelum Al-Quran sudah mengatakan bahwa iblis itu dilempar ke dalam gua. Tiba-tiba nabimu itu mendapatkan wahyu katanya dari gua. Gua mana ini bang? Gua kan banyak. Ada Gua yang di Arab lah bang. Gua yang di Arab lah bang. Namanya kan ada itu Gua Hiro namanya. Ya, iya, Gua Hiro. iya. Nah itulah makanya saya bilang abangku, bagi kalian yang betul-betul sayang anak, sayang istri, kalian pengen anak istrimu mendapatkan suatu keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga, maka pikir baik-baik dulu, analisa dulu ajaranmu itu, analisa Bible ini, biar Anda mencari tahu di mana kebenaran itu. Karena apa? Karena masih hidupnya kau itu bang bisa mencari mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah mati bang, nggak ada istilah lagi, terlambat sudah, karena nanti kita tinggal dihakimin, kita diadilin. Jadi nggak ada lagi istilahnya kita itu mau bertobat sesudah mati, nggak ada. Maka di saat manusia masih hidup, disitulah kesempatannya mencari tahu kebenaran itu. Jangan biarkan akal sehatmu hanya duduk manis, jangan biarkan kamu hanya bersantai-santai. Itu loh. Jadi samanya itu bang seperti ini yang saya bilang. Kita ambillah salah satu contoh sederhana. Saya ini kenapa tidak mau jadi Islam? Jujur. Ya. Nggak mungkin abangku saya itu mau menyembah penyesat. Loh kenapa begitu? Ya karena memang jelas ayatnya. Ya toh. Jadi nggak mungkin saya mau menyembah penyesat bang. Tapi kan di situ bang ada kecualinya bang. Itu kan iya. Artinya kan siapa yang dia kehendaki kan? Itunya. Iya, artinya siapa yang dia kehendaki kan, betul kan? Nah, sekarang coba tarik kepada dirimu bang. Kamu akunya kau itu manusia ciptaan, betul enggak? Ya. Nah, sedangkan kamu sendirilah. Kalaupun anakmu begitu sulit untuk kau ajari kebaikan, atau katakanlah anakmu ini bandel kali, apakah kau berniat menyesatkan dia? Berniat menyesatkan. Iya, apakah ada niat menyesatkan anakmu sekalipun anakmu ini pembangkang? Coba jawab dengan jujur dulu dalam hatimu. Apakah ada niat seorang ayah atau seorang ibu